Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang berjudul Yesus naik ke surga membawa orang-orang kudus. Kenapa Yesus bisa naik ke tempat yang tertinggi di surga? Karena Yesus telah turun ke tempat yang paling rendah di bumi. Mana ayatnya Pak? Kita buka Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus naik ke surga. Nanti kita peringati juga Bapak Ibu, ya 40 hari dari sekarang. Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga ke tempat yang tinggi? Karena Yesus telah turun ke tempat yang paling bawah. Dan apa itu? Itulah dunia orang mati Bapak Ibu. Ya, Yesus turun kemana? Ya, ini adalah ke Firdaus. Jadi Firdaus itu sebenarnya bukan sorga. Firdaus itulah bagian dari neraka, tetapi tidak ada penyiksaan. Di sini sebenarnya tempat yang indah, tempat penampungan sementara. Dari siapa? Orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus tidak langsung naik ke surga? Saudara tahu kenapa? Karena tidak ada manusia yang sangat kudus, manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang demikian layak untuk surga. Ya, karena apa? Pada zaman perjanjian lama, semuanya korban hewan. Dan korban hewan tidak bisa menyempurnakan manusia. Amin Bapak Ibu, itu bayangan. Barulah nanti, setelah Yesus mati di atas kayu salib, darah Yesuslah yang bisa menyempurnakan semua orang. Termasuk juga orang-orang kudus di Firdaus Bapak Ibu. Lewat darah Yesuslah, ya, barulah nanti semua bisa sempurna, semua bisa benar. Maka nanti mereka akan bersama-sama bangkit bersama Yesus dan juga akan terbang bersama-sama ke kerajaan surga. Amin. Tanpa Yesus mereka tidak bisa sempurna, Pak. Tanpa Yesus. Itulah sebabnya semua orang kudus tadi menunggu Yesus, menunggu Yesus. Dan inilah yang dikatakan di dalam Wahyu Bapak Ibu, di bawah mesbah banyak orang-orang kudus yang mati martir menunggu. Dan inilah mereka ini Bapak Ibu di Firdaus. Ya, bisa kita bayangkan ketika Yesus turun ke dunia orang mati tadi, ke Firdaus tadi, ya itu sebenarnya bagian neraka, tetapi nggak ada penderitaan, nggak ada penyiksaan. Ya, tempat penampungan sementara. Saudara bisa bayangkan betapa hebohnya pada saat itu di Firdaus. Pada saat itu banyak orang-orang kudus. Ya, mungkin pada saat itu Yesus kemudian menunjukkan, nih lihat lubang paku di tanganku, lihat lubang paku di kakiku, lihat ini lubang di lambungku, lihat, kelihatan nggak sedikit ususnya? Ya Bapak Ibu, ya pada saat itulah Yesus menunjukkan karya salibnya, ya dengan berlubang paku Bapak Ibu. Lalu di situ mungkin penuh dengan seruan haleluya, haleluya. Setelah tiba saatnya kita akan keluar, kita akan bangkit. Mungkin di situ Daud menari. Wah. Mungkin di situ dengan hikmatnya Salomo menyimpulkan situasi. Mungkin di situ juga ada Abraham berkata, inilah dia, keturunanku yang telah dijanjikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Abraham berkata demikian. Mungkin juga Adam berkata, aku Adam pertama dan inilah dia Adam terakhir. Iya, lalu kata Yesus, diam semua. Aku datang untuk membawa kamu, untuk kamu bangkit semua, untuk kamu nanti akan terbang bersama-sama aku ke kerajaan surga. Ayo Bapak Ibu? Iya, di situ saudara bisa bayangkan betapa hebohnya. Iya, dan kemudian kita bisa lihat di Alkitab bahwa Yesus kemudian membawa mereka kemudian keluar, kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar. Itulah pada saat Yesus bangkit. Semua orang-orang kudus bangkit bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, coba kita lihat ayatnya. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia, Yesus, yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Yesus yang pertama bangkit, dan ketika Yesus bangkit, maka semua orang-orang kudus juga beroleh kebangkitan, karena mereka telah juga dikuduskan secara sempurna lewat darah Yesus. Kalau dulu mereka masih nunggu, kenapa? Mereka belum kudus sempurna, sebab hanya darah hewanlah yang menutupi dosa mereka. Itulah sebabnya tidak sempurna. Maka mereka harus menunggu Yesus, dan ketika Yesus mati, terkubur, turun ke dalam dunia orang mati, disitulah semua orang-orang kudus tadi dikuduskan, dan mereka kemudian dilayakkan untuk bangkit dan naik kerajaan surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mana Pak buktinya bahwa orang-orang kudus juga bangkit? Ya, kita buka. Kita masuk pada bagi kedua. Matius 27 ayat 52 sampai dengan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal
bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sekarang lihat kepala saya. Saudara bisa membayangkan Bapak Ibu, pada saat semua orang Kudus ini bangkit dan menunjukkan dirinya ke orang di Yerusalem, pasti terjadi kehebohan. Ya, mungkin di antara orang Kudus itu adalah Harun, imam pertama, datang ke Yerusalem. Dia berjumpa dengan Hanas dan Kayafas. Kamu sekarang imam besar ya? Saya dulu yang pertama, sekarang kamu imam besar ya? Tapi kenapa dua? Kamu sudah melanggar, kamu dosa. Bisa aja Imam Harun berkata demikian Bapak Ibu, karena imam itu memang harusnya satu. Nah, pada saat itu ada dua, Hanas dan Kayafas. Ya, mungkin juga. Ya, orang Kudus itu adalah Daud, Raja Daud dan Raja Salomo. Wah, datang ke Yerusalem. Berjumpa dengan apa? Herodes. Kamu sekarang Raja Israel ya? Dulu kami. Kamu kok bisa jadi Raja Israel? Kamu kan keturunan Esau, Herodes. Harusnya keturunanku, keturunan kami Daud dan Salomo lah yang menjadi raja. Kok bisa-bisanya kamu ya? Waduh, ini sesuatu yang aneh. Jadi mungkin aja terjadi dialog dua raja ini Bapak Ibu. Haleluya. Iya, kan orang Kudus bangkit kan? Termasuk Daud pasti, termasuk Salomo pasti. Benar? Ketemu sama siapa? Herodes. Ya Bapak Ibu, Herodes itu bukan keturunan Daud itu Bapak Ibu, itu keturunan Esau. Haleluya, itu keturunan Esau. Makanya itu aneh ketika menjadi Raja Israel. Mungkin juga terjadi perdebatan itu. Iya, Raja Salomo, Raja Daud dengan Herodes Bapak Ibu. Jadi saudara bisa membayangkan betapa hebohnya pada saat itu. Ya, orang-orang Kudus tadi bangkit bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kuburan terbuka. Wow. Ya, karena kebangkitan orang Kudus tadilah Bapak Ibu. Karena itulah sekarang hanya ditemukan kuburannya Hanas dan Kayafas. Kenapa hanya kuburan itu mereka berdua saya ditemukan? Karena mereka berdosa. Karena mereka berdosa, masih ada tulang-tulangnya. Sedangkan orang-orang Kudus tadi tidak lagi ditemukan tulang-tulangnya. Seperti Yusuf, semula dikuburkan di Nablus, Sikem Bapak Ibu, tidak ada lagi tulang-tulangnya. Kenapa? Dia juga turut bangkit pada saat kebangkitan Yesus. Demikian juga Abraham, dulu dikubur di mana? Di Mahpelah, Hebron. Sekarang milik yang tetangga sebelah itu Bapak Ibu, Hebron. Pasti juga telah kosong. Kenapa? Karena mereka juga, Abraham telah bangkit pada saat kebangkitan Yesus. Karena orang-orang Kudus tadi semua bangkit pada saat Yesus bangkit. I know Bapak Ibu. Haleluya. Kenapa mereka bisa bangkit? Karena darah Yesus membuat mereka suci, kudus, sempurna. Mereka bangkit. Bahkan juga nanti kelak mereka nanti akan sama-sama terbang ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, lalu Yesus bangkit dan selama 40 hari ya masih ada di bumi, berputar-putar menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, mengajar murid-muridnya selama 40 hari itu Bapak Ibu. Baru setelah 40 hari maka Yesus akan naik ke surga. Amin. Sebenarnya Bapak, ini sebenarnya Yesus sebenarnya naik ke surga berapa kali? Kalau saudara baca Injil, sebenarnya 2 kali. Kok bisa Pak? Iya, pertama kali pada saat Yesus bangkit, saat itu juga Yesus naik ke surga. Saat itulah ketika Maria Magdalena akan memeluk kaki Yesus, Yesus berkata, jangan sentuh aku belum kembali kepada Bapa di surga. Benar Bapak Ibu? Yes, itu pertama kali. Baru kemudian, kedua kali, 40 hari kemudian Yesus kemudian naik ke surga, di awan-awan disaksikan para murid. Amin. Jadi sebenarnya 2 kali sebenarnya. Tapi yang diperingati kebangkitan itu, kenaikan itu adalah pada saat 40 hari setelah kebangkitannya. Padahal sebenarnya kalau kita baca kisah ketika Maria Magdalena akan memeluk Yesus, Yesus naik surga, membawa korban dirinya untuk menguduskan surga dari bekas jejak-jejak dari setan. Berikan duka belia luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi orang-orang Kudus juga selama 40 hari ya tampil menunjukkan dirinya kepada banyak orang, sehingga terjadilah pasti banyak kehebohan. Ya mungkin disitulah orang-orang Yerusalem akan berjumpa. Oh, ini toh Yeremia. Oh, ini toh Yesaya. Oh, itu toh Raja Daud. Jadi segala macam. Oh, ini toh Imam Harun, imam pertama. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa orang-orang Kudus tadi ke Yerusalem? Sehingga pasti terjadi kehebohan yang luar biasa. Nih ya, dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga Bapak Ibu. Tetapi di sini ada satu rahasia pada saat Yesus naik ke surga. Coba kita baca dulu ayatnya. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia itu siapa? Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Siapa di mereka? Para murid. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sekarang lihat kepada saya. Pemahaman selama ini apa yang terjadi? Ketika Yesus naik ke surga, maka awan inilah menutupi Yesus pada saat naik, sehingga murid-murid tidak terus melihat Yesus pada saat naik. Benar Bapak Ibu? Bayangan orang atau pikiran orang selama ini adalah awan ini benar-benar awan. Tetapi kalau kita mengacu kepada Ibrani 12 ayat 1, bahwa kita punya banyak saksi seperti awan. Jadi awan ini
bukan awan bener, tapi siapa? Orang-orang kudus tadi yang turut dibangkitkan. Dan mereka juga adalah turut bersama-sama terbang ke surga. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas sekali Bapak Ibu, pada saat Yesus naik ke surga, maka awan-awan menerima dia. Orang-orang kudus tadi menerima dia bersama-sama. Jadi kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, coba saudara lihat ini, awan itu receive Yesus, menerima Yesus. Dan awan ini tidak selalu berbicara tentang awan yang menghasilkan hujan, tapi ini adalah kumpulan dari orang-orang kudus tadi, yang mereka berpakaian putih. Dari mana saya tahu dia berpakaian putih? Karena di dalam Wahyu dikatakan mereka disuruh menunggu lebih lama lagi, ya sedikit waktu lagi, dan mereka diberikan jubah putih, jubah kebenaran. Bapak Ibu, jadi mereka-mereka inilah yang membentuk awan saking banyaknya, dan mereka-mereka inilah yang menerima pada saat Yesus naik ke surga. Mereka bersama-sama terbang ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kelak juga nanti kita bersama-sama terbang ke kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Atau tentang awan tadi, coba kita lihatlah Ibrani 12 ayat 1 lah. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi awan-awan tadi itu adalah kumpulan dari orang-orang kudus yang bangkit bersama-sama dengan Yesus, dan mereka juga akan bersama-sama terbang ke kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dapat pemahaman baru kan? Luar biasa. Kenapa? Ya orang-orang kudus tadi ikut naik. Kenapa mereka bisa naik? Karena telah disempurnakan oleh darah Yesus. Semula mereka nggak bisa naik. Semula mereka nunggu di Firdaus. Itu bagian neraka yang tidak ada siksaan Bapak. Nunggu di situ. Sampai akhirnya Yesus turun menjumpai mereka pada saat Yesus dikuburkan mati. Turun ke dalam dunia orang mati. Ayo Bapak Ibu. Yes. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Kita mati dan kita bangkit bersama Yesus. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia. Dia ini siapa? Yesus. Oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah lahir baru. Jadi orang Kristen itu harus dibaptis, harus lahir baru. Karena itulah, karena kita lahir, saudara jangan lagi menyebut diri saudara hamba. Harusnya anak, karena setiap kita lahir baru. Ibu-ibu yang saudara lahirkan, anak saudara atau pembantu saudara? Pasti anak. Ya Bapak Ibu. Amin. Karena kita juga lahir baru, maka kita juga adalah anak-anak Allah. Bukan hamba Allah, bukan. Hamba tidak dilahirkan, anak yang dilahirkan. Haleluya Bapak Ibu. Apa hasilnya? Apa berkatnya lahir baru? Saudara tahu apa berkatnya? Berkatnya hari ini adalah saudara diputuskan dari penyakit keturunan, diputuskan dari kutuk keturunan. Kenapa? Karena ketika saudara belum lahir baru, garis keturunan saudara dari bapak, ibu saudara, nenek moyang saudara. Maka ketika ada penyakit keturunan, turun terhadap saudara. Tapi ketika kita lahir baru, garis keturunan kita bukan lagi dari garis keturunan nenek moyang kita, tapi garis keturunan Allah. Allah tidak ada penyakit keturunan, Allah tidak ada kutuk keturunan, Allah hanya ada berkat, ada kemuliaan. Maka ketika kita lahir baru, kita kembali mulia, kita kembali menjadi anak Allah yang bebas penyakit keturunan, yang bebas kutuk keturunan, yang hari ini kita selalu diberkati. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Karena itu pastikan saudara dibaptis. Jadi tadi tempat Yesus pada saat turun, pada saat dikuburkan itu adalah Firdaus Bapak Ibu. Apakah Firdaus itu masih ada? Masih, tetapi telah kosong. Kenapa telah kosong? Karena semua orang kudus di Firdaus tadi yang menunggu, ya termasuk juga orang yang di kanan salib Yesus. Karena Yesus sudah berjanji, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, bukan di sorga. Apa buktinya juga Bapak Ibu? Ya Yesus bangkitnya kapan? 3 hari kemudian kan? Padahal Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi bukan berbicara tentang sorga ini. Amin. Nah, apalagi yang kenaikan Yesus yang 40 hari kemudian. Oh, 43 hari lagi kemudian. Kenapa buktinya? Lah iya, Yesus mati 3 hari kemudian baru bangkit kan? Tambahkan lagi 40 hari baru naik ke surga. Berarti 43 hari lagi barulah Yesus benar-benar naik ke surga. Benar? Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti apa? Firdaus itu bukan surga. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Kan makin kuatkan lagi kan? Lah iya. Haleluya Bapak Ibu. Iya, karena itulah itu masih dalam penantian, dan itulah bagian dari neraka tapi yang tidak ada penderitaan. Disitulah kumpul orang-orang kudus. Jadi semua itu telah kosong karena semua orang kudus telah turut bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bahkan juga turut naik ke surga, dan itu yang disebut dengan awan-awan.
pada saat Yesus naik ke surga. Haleluya. Ya, tapi neraka masih ada dan banyak penghuninya, banyak orang berdosa di sana. Ya, orang Kristen itu tidak disebut mati, tetapi tidur. Kenapa disebut tidur? Karena kematian telah dikalahkan oleh Yesus. Kematian adalah musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, saudara nggak perlu takut mati. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, untung. Jadi saudara nggak perlu takut. Untung, saudara. Untung itu kata Alkitab itu untung. Apa pendeta masa untung sih? Iya memang untung. Itu kata Alkitab. Benar Bapak Ibu? Iya untung. Jadi itu kan karena untung. Karena itu saudara nggak perlu takut mati. Asik aja. Yuk kita nanti sama-sama di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sekarang kita adalah roh yang telah dibangkitkan. Jadi sebenarnya roh kita sudah bangkit. Ya, tetapi tubuh kita masih terikat oleh tubuh jasmani ini. Ini bukan tubuh kebangkitan, tapi roh kita adalah roh kebangkitan. Kenapa kita bisa punya roh kebangkitan? Lewat baptisan tadi. Kita mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Roh kita telah bangkit, tetapi dibungkus oleh tubuh yang belum bangkit. Kapan nanti diberganti ini? Inilah pada saat nanti akhir zaman kita akan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh seperti Yesus pada saat dia dibangkitkan. Jadi karena itulah, selama kita masih di dunia ini, kita masih dibungkus oleh tubuh yang belum bangkit. Maka kita masih kadang-kadang sakit, kadang-kadang lemah. Tapi ketika kita terima perjamuan kudus, kita bukan lagi dalam tubuh kita, tapi dibungkus oleh tubuh Yesus yang sempurna. Tubuh sebelum kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Dan lewat tubuh inilah kita mengalami sehat, mengalami kuat, dan juga kita bisa hidup yang kekal. Coba kita lihat ayatnya, 1 Korintus 11 ayat 9 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit atau banyak yang meninggal. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu bukan meninggal Bapak Ibu, seakan-akan di neraka, bukan, tapi sleep. Jadi karena orang Kristen itu bukan mati, tapi tidur. Ya, kalau lihat Alkitab bahasa Inggris itu sleep. Oke, sekarang lihat kepada saya. Ketika manusia makin umur, apa yang terjadi? Secara alami akan menjadi lemah. Semakin usia semakin lemah. Benar Bapak Ibu? Lalu, apalagi semakin umur semakin gampang sakit. Kena angin sedikit langsung bengek. Nah, masuk angin. Ya Bapak Ibu. Oke, ya, kedua kan. Lalu yang ketiga apa? Ya karena sakit-sakitan, game over lah. Amin Bapak Ibu ya. Oke. Tiga ini kan prosesnya kan biasa kan. Semakin umur orang gampang ya lemah. Oke. Orang gampang sakit. Orang bisa meninggal. Wah, itulah yang dikatakan ayat tadi. Benar? Ya, lemah, sakit dan meninggal. Benar Bapak Ibu? Ini sebenarnya proses alami. Tanpa perjamuan kudus juga semua orang juga akan mengalami ini. Makin umur akan lemah, makin umur akan gampang sakit, makin umur gitu Bapak Ibu. Benar kan? Game kan? Meninggal kan? Benar Bapak Ibu? Ini proses alami. Tanpa perjamuan kudus atau juga orang non-Kristen juga pasti mengalami ini. Cara ini alami. Dan ini terjadi karena bumi ini sudah dihukum, sudah dikutuk. Jadi bumi ini sekarang mengalami hukuman. Itulah sebabnya secara alami orang juga dihukum karena kita ada di bumi. Amin. Tapi Yesus tidak ingin anak-anaknya, murid-muridnya, umatnya dihukum. Itulah sebabnya Yesus meninggalkan perjamuan kudus. Dan lewat perjamuan kudus apa yang terjadi? Saudara tidak lagi lemah, tapi saudara kuat. Haleluya Bapak Ibu. Saudara kan kuat kan? Benar Bapak Ibu? Jadi artinya apa? Lewat tubuh Yesus, semua hukuman alami tidak saudara alami, saudara tidak lagi lemah, tapi sekarang hari ini menjadi kuat. Amin. Apa berikutnya? Saudara tidak lagi sakitan. Ya, lewat tubuh Yesus, saudara disembuhkan. Tidak sakit lagi kan? Apalagi? Tidak mati muda, tidak cepat mati. Tapi hari ini kita terima tubuh Yesus menjadi panjang umur. Jadi artinya apa sini? Perjamuan kudus itu bukan mendatangkan hukuman. Justru agar hukuman atas dunia ini, saudara tidak mengalaminya. Saudara tidak lagi lemah, tapi menjadi kuat. Saudara tidak lagi sakit, tapi menjadi sembuh. Saudara tidak lagi mengalami mati muda, tapi menjadi panjang umur. Ayo Bapak Ibu, saudara lihat itu? Jadi artinya perjamuan kudus bukan membawa hukuman. Bukan. Tanpa perjamuan kudus juga saudara mengalami hukuman di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Itu hukum alami. Tapi hari ini lewat perjamuan kudus, saudara bisa berharap, saudara bisa percaya, saudara bisa imani. Ini ditinggalkan Yesus agar setiap kita hari ini kuat, agar setiap kita hari ini sehat, agar setiap kita hari ini panjang umur. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena itulah, ya ini tubuh Yesus. Karena itu kita harus percaya. Kalau nggak kita percaya, nggak punya dampak terhadap kita. Ya tetap aja kita menjalani hukuman atas dunia. Nah, itulah tadi ayat 29 tadi. Cuma ditafsirkan orang seakan-akan perjamuan kudus itu mendatangkan hukuman. Ya enggak. Memang dunia ini sudah dihukum, tapi kita turut mengalaminya. Tapi lewat tubuh Yesus yang kita percaya, maka tubuh Yesus membalikkan semua itu. Kita tidak lagi lemah, kita tidak lagi sakit,
kita tidak lagi mati muda, tapi kita menjadi kuat, kita menjadi sehat, dan kita juga panjang umur. Amin Bapak Ibu. Kalau itu, jadi perjamuan kudus tidak ada hukuman di balik itu. Tapi ketika saudara salah, maka itu tidak berdampak kepada saudara, maka hukuman dunia saudara alami. Tapi ketika kita percaya kepada tubuh Yesus, maka hukuman dunia tidak berlaku bagi kita. Semuanya dibatalkan, sehingga kita hari ini menjadi kuat, sehingga kita hari ini menjadi sehat, dan kita juga menjadi panjang umur. Itu ketika kita masih di bumi. Ya, tetapi nanti ketika kita diangkat naik ke surga, tubuh yang belum bangkit ini kemudian tanggal, maka Tuhan akan memberikan kita tubuh kemuliaan. Itulah tubuh seperti Yesus setelah bangkit, bisa mengatasi benda-benda, bisa merobos tembok-tembok, bisa ada di mana-mana pada waktunya, dan itulah yang kita alami nanti, beroleh tubuh kemuliaan. Karena itulah hari ini lewat kebangkitan Yesus kita mendapatkan juga turun kebangkitan. Apapun masalah kita, apapun yang membuat saudara jatuh, apapun yang membuat saudara kalah, hari ini kebangkitan Yesus membuat setiap kita hari ini bangkit dan menang. Kita selamat, kita sehat, kita diberkati, kemenangan dan kuasa terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.